Apa yang terjadi pada mereka berdua? Moran mengerutkan kening. Sedikit kehati-hatian muncul di hatinya, dan bertanya. Tampaknya telah diselamatkan. Mendengar ini, saya mengerutkan kening. Siapa yang menyelamatkannya? Moran menunjukkan ekspresi terkejut di matanya dan bertanya. Pria itu mengaku sebagai Qin Yichen. Penjaga itu dengan cepat menjawab. Qin Yichen. Mendengar namanya, Dong Yu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah luar. Qin Yichen. Apakah Tuan Dong Yu yang sedang menunggu? Seharusnya dia. Setiap kali dia menabrak karavan, setidaknya ada pembangkit tenaga senior Huang Jing. Tidak menyangka dia begitu kuat. Melihat tindakan Dong Yu, sebuah suara berbisik terdengar di aula. Qin Yichen. Yu Mao bergumam dalam hatinya, dan menemukan bahwa informasi itu sepertinya pernah mendengar nama itu, tetapi ingin tidak mengangkatnya untuk sementara waktu. HMPH, aku akan melihat siapa yang memiliki kemampuan seperti ini. Dengan dingin mendengus di hati Yu Mao, dia berdiri di tempat, matanya memandang ke arah gerbang halaman luar. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Dong Yu, 4 siluet masuk perlahan dari luar. Ketika saya melihat 2 dari mereka yang sedikit terpana, wajah lainnya tiba-tiba menjadi murung. Baru saja dia mengingatkan Murundong untuk memperingatkan mereka bahwa jika dia tidak bergabung dengan tim bisnisnya sendiri di Tanah Suci, dia tidak akan bertahan. Tetapi berapa lama dia mengatakan itu? Ada 2 orang yang lolos secara kebetulan dan memukul wajah mereka sendiri. Kemudian, sisa matanya tertuju pada Qin Yichen. Tahap awal dari kerajaan kekaisaran. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba membeku. Bagaimana seorang anak laki-laki di kerajaan menyelamatkan orang-orang di tangan orang-orang yang dia kirim? Ini benar-benar mustahil. Dia sangat jelas tentang kekuatan orang-orang yang dikirim sendiri. Belum lagi seorang pria di alam kekaisaran. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari puncak alam kekaisaran, sulit bagi satu orang untuk menyelamatkan orang. Tuan Diakon, Qin Yichen menarik angin 1000 salju dan langsung pergi ke Dong Yu. Kamu bocah, Dong Yu akan menegurnya beberapa patah kata, tetapi ketika dia melihat sisanya, dia menelan kembali apa yang akan dia katakan, ikut aku. Bagaimanapun, dia pindah ke rumah parsial. Qin Yichen melontarkan keraguan di matanya, tetapi hanya melirik sisa tampilan. Dia menarik angin 1000 salju, mengikuti. Nah, apakah anak ini seorang ahli pemurnian pil? Yu Mo melihatnya pergi bersama Dong Yu, dan ada kejutan di matanya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. HMPH. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini lagi, dan dengan cemas ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa ada ikan yang lolos dari jaring. Setelah memasuki ruangan, Dong Yu segera menutup pintunya. Anakmu, itu terlalu sembrono. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Dia membuka mulutnya dan memarahi, gugup dan cemas di wajahnya. Saya, melihatnya begitu gugup, Qin Yichen sepertinya memahami sesuatu. Rupanya, salah satu dari 2 tanah suci besar lainnya pasti menyerang karavan bisnis Tanah Suci. Dan Tanah Suci Taihao, meski tahu, tapi hanya bisa memilih untuk bersabar. Ini adalah kesedihan orang yang lemah. Yichen kakak, angin 1000 dan salju juga ditakuti oleh suasana tertekan di dalam ruangan. Meyakinkan, tidak ada, Qin Yichen memegang tangan kecilnya dan terhibur. Masalah. Namun, dia tidak menyesal menyelamatkan kedua orang itu. Biarkan dia melihat Tanah Suci diinjak-injak oleh orang lain, dia tidak bisa melakukannya. Dong Yu berjalan berkeliling di dalam ruangan dan berhenti setelah beberapa saat. Berkata kepada Qin Yichen, tidak, kamu tidak bisa tinggal di sini, kamu harus segera kembali ke Tanah Suci bersamaku. Tetapi, Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Tanah Suci telah mengalami masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Dong Yu merasa malu. Dia membawa Qin Yichen keluar, dan dia akan membawa Qin Yichen kembali sepenuhnya. Dibandingkan dengan kekalahan di Tanah Suci sekarang, dia merasa bahwa melindungi keselamatan Qin Yichen lebih penting. Qin Yichen adalah seniman bela diri. Pencapaian hebat bagaimana kekuatan pertempuran seniman bela diri, jelas bagi semua orang. Pada saat ini, Dong Yu juga memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang dengan takut-takut memperhatikan angin dan salju di sebelahnya. Apakah ini orang yang ingin kamu bawa ke Tanah Suci? Dia sangat menyadari bahwa angin dan salju di dalam tubuhnya, ada gelombang energi yang mengerikan. Apa itu? Dia tidak bisa memecahkannya. Ya, Qin Yichen mengangguk. Dia meninggalkan hadiah yang mungkin diberikan Tanah Suci kepadanya, hanya untuk membawa angin dan salju ke sisinya. Oh, Dong Yu tidak banyak bertanya, tetapi mengeluarkan sepotong Divine Jade dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Ini adalah giok ilahinya. Ketika dia memasuki Tanah Suci, dia akan membawanya untuk mendaftar. Itu mengganggu dia kan. Setelah menerima Divine Jade, Qin Yichen menyerahkan angin 1000 salju dan mengajarinya untuk menggunakannya. Tanpa benda ini, bahkan Tanah Suci pun tidak bisa masuk. Belakangan, Dong Yu sulit berdiri dan tidak bisa berhenti sejenak.
Dia menemukan Murundong, menjelaskan alasannya, dan meminta Muran untuk mengirim staf tambahan untuk menemaninya mengawal Qin Yichen kembali. Oke, aku akan pergi dan memberitahu Mo Yuan dan Mo Wen serta dua saudara laki-laki mereka untuk mengawal mereka bersama. Sekarang Anda harus puas. Murundong sedikit bingung. Mengapa Dong Yu sangat gugup dengan Qin Yichen? Tapi dia masih harus menanggapi Dong Yu. Dia akan di balai Beihao di luar. Dia keluar sekarang. Dan ada banyak tempat di mana dia menggunakan obat mujarab. Terutama ramuan dari Tanah Suci sangat populer di luar, dan harganya sangat tinggi. Namun, secara umum, ramuan Tanah Suci digunakan oleh orang-orang Tanah Suci dan kemungkinan besar tidak akan dijual. Mo Yuan, Mo Wen. Dong Yu menggosok alisnya. Dia jelas tentang kekuatan kedua orang ini. Mereka semua adalah pik, dan mereka ada di sana, kecuali ada pembangkit tenaga Venerable Realm. Jika tidak, mereka pasti sudah siap. Tapi dia masih sedikit kesal. Tidak. Saya pikir Anda masih perlu melakukan perjalanan dengan saya secara langsung. Dia berkata dengan hati-hati kepada Murundong. Ini, Muran mengerutkan kening. Dong Yu sedikit lebih keras. Dia adalah diaken kota suci. Sekarang banyak hal telah terjadi. Dia harus duduk di kota suci. Kalau tidak, konsekuensinya hanya akan lebih buruk. Namun, melihat wajah bijaksana Dong Yu, dia ingin menolak. Dia sedikit penasaran. Dan bertanya, Kakak Dong, ini hanya bintang yang sedang naik daun. Apakah Anda tidak ingin saya mengawalnya? Meskipun dia mendengar sesuatu tentang Qin Yichen, itu tidak cukup untuk mengawal dirinya sendiri. Kakakmu, ada beberapa hal yang tidak ingin kuberitahukan padamu saat ini. Tapi tahukah kamu mengapa dia muncul di sini kali ini? Dong Yu merendahkan suaranya setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Mengapa? Karena pemimpin militer tidak hanya bertemu langsung dengannya, tetapi juga memberinya tempat untuk memasuki Tanah Suci. Sepatah kata di belakang Dong Yu langsung membiarkan Muran bergerak dalam hati yang bergetar.